Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa penjelasan dari Aristoteles untuk pleasure dan usefulness. Jadi yang pertama begini kata Aristoteles, orang yang bersahabat dasarnya kesenangan atau kemanfaatan itu biasanya yang disukai bukan orangnya, tetapi apa yang dia dapat, nuansanya dan lain sebagainya. Jadi kalian sebenarnya tidak menyahabati, saya tidak tahu baku apa enggak istilah menyahabati itu ya. Kalian tidak friendly dengan orangnya tapi friendly dengan suasananya. Wah, kalau kamu datang itu loh, situasinya jadi meriah. Yang disukai situasinya. Jadi nanti kalau kamu datangnya sambil murung, aku tidak terlalu suka lagi. Jadi bukan orangnya. Nah, jadi kata Aristoteles, pertama harus kita perhatikan, kalau itu based on pleasure atau usefulness, bukan orangnya sebenarnya yang ditunggu. Tapi suasananya, nuansanya, dan juga manfaat yang bisa diambil dari situ. Akhirnya apa? Bisa berakhir kalau kesenangan atau kegunaannya berakhir. Ayo, hari ini aku mau bersahabat denganmu karena ketika bersahabat denganmu suara partai kita meningkat banyak misalnya. Loh, itu kan kegunaan. Nanti kalau kegunaannya hilang ya bubar, kita nyari koalisi yang lain. Nah, ini persahabatan yang based on usefulness. Sering kita temui. Jadi bagaimana kok rasanya kemarin bersahabat dengan ini, sekarang kok ganti sahabat, besok ganti lagi. Mungkin mencari usefulnya saja, mencari yang manfaat yang dia butuhkan saja. Atau kesenangan. Nyari teman ini, kemarin akrab dengan teman ini, begitu teman ini bokek, dia tidak bisa senang-senang lagi, ganti sahabat lagi. Nah, itu based on pleasure and usefulness. Nah, cuma kata Aristoteles, yang berdasarkan kesenangan ini lebih mudah naik level untuk jadi persahabatan perfect, persahabatan yang sejati tadi, dibandingkan yang usefulness. Kalau usefulness tadi kan nyari manfaat saat ini, itu lebih cepat bubarnya. Tapi kalau yang berdasarkan kesenangan, senang itu ada unsur rasanya, itu biasanya lebih mudah kalau ingin naik kelas ke berdasarkan ketulusan. Jadi yang perfect tadi. Makanya di buku itu ada kalimat persahabatan berdasarkan kemanfaatan adalah untuk para penipu. Jadi orang yang tidak tulus, ada pamrihnya. Oke, kenapa yang kesenangan ini lebih mudah naik ke level persaudaraan atau persahabatan yang sejati? Karena sebenarnya orang yang bahagia, orang yang mandiri itu tidak butuh teman yang useful, tapi dia butuh teman yang pleasure. Jadi makanya kesenangan itu lebih dekat pada perfect. Ya memang belum sempurna, tapi dia bisa lebih dekat. Nah, kata Aristoteles, ternyata persahabatan berdasarkan kesenangan ini lebih banyak ditemukan di anak-anak muda. Jadi anak muda lebih mudah menjalin persahabatan sejati dibandingkan orang tua. Biasanya kalau sudah tua itu kan kepentingannya macam-macam sudah. Urusan karir lah, urusan jabatan lah, urusan partai lah, sahabat di kantor lah, urusan kerja dan lain sebagainya. Ini kebanyakan dasarnya usefulness. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan ada pleasure bahkan yang sejati. Tapi cermatannya Aristoteles itu lebih banyak anak-anak muda yang based on pleasure ini. Berdasarkan seneng-seneng. Jadi kalian kan masih dekat-dekatnya, masih asik-asiknya bersahabat. Jangankan yang buruk-buruk, kadang-kadang yang jelek-jelek pun asik saja.
Kemarin di Jogja itu belakangan kan rame urusan kelitih. Ini kan sahabat-sahabatan level SMP. Yang kemudian lepas kontrol. Jadi dia tidak mikir, pokoknya sesama teman ya harus saling peduli, saling itu. Jadi lebih bisa masuk ke level sejati. Nah, ini PR bagi yang muda-muda. Maka manfaatkan arena persahabatan itu seperti teorinya Aristoteles jadi arena kebaikan. Mumpung masih muda kalian melakukannya. Nah, ini kan sebagian besar muda-muda. Kalau seusia saya mungkin sudah agak sulit mencari yang sejati, sudah ada kepentingan macam-macam. Mungkin teman kantor, mungkin hubungannya dengan status, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, cuma kalian lebih mudah, situasi hidupnya tidak sekompleks yang sudah dewasa. Nah, kalau ini persahabatan yang based on virtue. Persahabatan seperti ini lebih tahan lama karena dasarnya karakter orangnya. Bukan manfaat atau seneng-senengnya saja, tapi memang orangnya memang baik. Kemudian biasanya tanpa pamrih. Akan perfect kalau yang bersahabat ini sama-sama berbudi luhur. Orang baik dengan orang baik. Klop wis perfect. Bestian. Nah, itu kalau hari ini kan pakai istilah bestie ya. Ya, bestie bahasa Inggris ya, awas keliru karena bestie itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris artinya sahabat. Kalau bahasa Itali artinya binatang. Jadi kalian hati-hati loh kalau ada orang, wah kamu bestiku nih. Yo, kamu tanya dulu, bestie yang bahasa Inggris apa yang bahasa Itali? Iya, jangan-jangan kalau bahasa Itali terus, wah berarti kamu nganggap aku binatang ya, ngono. Oke, jadi bestian dengan dasar virtu ini akan lebih langgeng. Jangan lupa, kalau kita levelnya virtu yang tertinggi ini, pasti dapat pleasure, pasti dapat utilities. Tidak usah khawatir. Pak, berarti saya harus mengorbankan kesenangan, Pak. Berarti saya tidak dapat apa-apa dari persahabatan itu. Tidak. Pasti kalian dapat banyak hal, dapat manfaat banyak, sekaligus kesenangan. Jadi kalau kalian ada di titik tertinggi, yang bawah pasti dapat semua. Tapi kalau kalian ada di bawah, tidak jaminan yang atas dapat. Bisa jadi yang bawah pada akhirnya lenyap dan persahabatan bubar. Nah, prinsipnya friendship yang based on virtue itu, the excellent person will need people for him to benefit. Persahabatan orang-orang yang sempurna, orang yang perfect itu dia membutuhkan orang lain untuk jadi ladang berbuat baik. Semuanya ngotot, masing-masing ngotot ingin berbuat baik untuk sahabatnya. Ini yang membuat persahabatan itu langgeng. Friendship based on virtue. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.